Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengendalian hayati. Adapun topik jurnal yang saya ambil yaitu Agens Hayati sebagai alternatif pengendalian karat putih atau Puccinia horiana pada krisan oleh Febri Nurhayati et al. Pada tahun 2026. Saya Dwita Vivi Pravita Tumerang dengan NIM 23031137 ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah Pengendalian Terpadu Hama Penyakit Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Novita Prahmasari Putri, SP MSc. Outline presentasi yang pertama, latar belakang, ancaman karat putih, dan keterbatasan fungisida sintesis. Yang kedua, epidemiologi Puccinia horiana yang berisi faktor iklim, praktik budidaya, dan cara penyebaran. Yang ketiga, jenis-jenis agen hayati terdiri dari bakteri, jamur antagonis, dan pendekatan konsorsium. Yang keempat, ada mekanisme kerja, antibiosis, parasitisme, kompetisi, dan induksi ISR dan SAR. Yang kelima, keunggulan dan keterbatasan efektivitas lapangan dan hambatan sosial teknis. Dan yang terakhir, prospek dan rekomendasi arah riset, formulasi, dan kebijakan ke depan. 1. Latar belakang. Krisan, dengan nama latin Chrysanthemum spp, merupakan komoditas florikultura penting yang menjadi salah satu bunga potong paling populer di Indonesia dengan warna menarik dan daya tahan tinggi. Bunga ini memiliki nilai ekspor yang tinggi dengan permintaan terus meningkat untuk kebutuhan dekorasi sekaligus komoditas ekspor bernilai ekonomi bagi petani. Bunga ini terancam produksi karena penyakit karat putih atau Puccinia horiana yang menurunkan hasil dan kualitas bunga serta daya saing di pasar internasional. Permasalahan fungisida konvensional. Yang pertama, dominasi fungisida sintesis. Pengendalian karat putih masih bergantung pada fungisida kimia yang digunakan berulang oleh sebagian besar petani. Resistensi patogen yang meningkat menyebabkan beberapa isolat P. horiana sudah toleran terhadap fungisida tertentu yang menimbulkan kekhawatiran keamanan produksi. Pencemaran dan risiko lingkungan yang berlebihan, penggunaan berulang, menyebabkan berpotensi mencemari lingkungan ataupun alternatif yang aman dan berkelanjutan yang sangat diperlukan. 2. Epidemiologi Puccinia horiana. Yang pertama ada faktor iklim. Pada suhu rendah dengan kelembapan tinggi, kondisi ini mempercepat perkecambahan spora dan pembentukan pustula pada daun krisan. Puccinia horiana mempunyai daya tahan spora yang tinggi. Studi di Amerika Serikat menunjukkan spora P. horiana dapat bertahan pada kondisi lembab dan memicu infeksi ulang. Pada musim hujan, yaitu puncak serangan, insidensi lebih tinggi di dataran tinggi saat musim hujan. Genangan air memperpanjang masa hidup spora. Nah, untuk praktek budidaya, jarak tanam rapat beresiko tinggi, sirkulasi udara terbatas, dan ventilasi rumah kaca yang kurang baik menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan karat putih. Selain itu, bibit yang tidak tersertifikasi membawa inokulum laten menjadi sumber utama penyebaran patogen ke area produksi baru. Infeksi sistemik dan laten. P. horiana dapat menginfeksi secara sistemik. Infeksi laten sulit terdeteksi secara visual. Untuk penyebaran dan distribusi, yaitu jalur distribusi benih, sistem distribusi bahan tanam yang tidak terkontrol, memperluas penyebaran patogen ke sentra produksi baru di berbagai daerah. Bertahan antar musim tanam. Puccinia horiana memiliki kemampuan patogen yang bertahan antar musim yang membuat resiko infeksi berulang sangat tinggi, terutama pada lahan tanpa rotasi tanaman. Terakhir ada standar perbanyakan higienis. Pemeriksaan rutin bahan tanam dan penerapan protokol perbanyakan higienis adalah langkah kritis cegah epidemi baru. Yang ketiga, ada jenis-jenis agen hayati, bakteri atau antagonis dan PGPR, terdiri dari Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Panibacillus polymyxa, Bacillus firmus, dan Licinibacillus fusiformis. Nah, untuk jamur, antagonis rhizosfer terdiri dari Trichoderma hertzianum, Trichoderma spp, Cladosporium cladosporioides, dan C. pseudocladosporioides. Nah, untuk konsorsium atau kombinasi sinergis terdiri dari Trichoderma dengan Bacillus amylocuefaciens, P. fluorescens dan B. subtilis, PGPR multistrain atau efek ganda, yang dimana kombinasi ini lebih stabil dan efektif dibanding tunggal. Nah, data efektivitas agen hayati oleh Lala dan Tulung pada tahun 2019. Dilihat pada gambar 1, yaitu perkembangan presentasi daun krisan terserang karat pada berbagai perlakuan agen antagonis. Adapun agen hayatinya, yaitu P. fluorescens, B. subtilis, Cladosporium, Trichoderma spp, dan Chiorothalonil. Nah, untuk yang terbaik ada pada P. fluorescens, hanya 28% serangan pada 9 MST, yaitu mendekati hasil fungisida chlorothalonil 38%. Efektivitas hampir setara kimia sintesis. Nah, ini menjadi potensial besar sebagai pengganti. Untuk cukup baik ada pada D. subtilis, yaitu 31% serangan. Hasil baik dan stabil. Selain menekan penyakit, juga memperbaiki pertumbuhan tanaman melalui produksi senyawa antimikroba.
Nah, untuk Trichoderma dan Cladosporidium, gejala serangannya ada pada 50-68%. Gejala ini yang lumayan tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Agens hayati ini kurang konsisten di lapangan meski menjanjikan dalam kondisi tertentu. 4. Mekanisme kerja agens hayati. Adapun yang pertama yaitu antibiosis. B. subtilis dan P. fluorescens menghasilkan lipopeptida dan enzim hidrolitik yang menghambat perketambahan spora. Kombinasi Trichoderma dengan Bacillus amelioculcaceans menekan infeksi melalui aktivitas enzim kitinase dan 1,3 glukanase yang melisis dinding sel patogen. Yang kedua ada parasitisme langsung. Trichoderma herzianum dan Cladosporidium cladosporioides menyerang secara fisik hifa P. horyana hingga spora gagal berkembang. Kontak langsung ini merusak struktur sel patogen sebelum infeksi sempat meluas. Yang ketiga, ada kompetisi ruang dan nutrisi. Pseudomonas menghasilkan siderofor yang mengikat ion besi, membuat unsur tersebut sulit diakses P. horyana sehingga pertumbuhannya terhambat. Kombinasi P. fluorescens dan B. subtilis memperpanjang masa inkubasi penyakit lebih dari 10 hari dibanding kontrol. Dan yang terakhir yaitu induksi ketahanan sistemik atau ISR dan SAR. Agen hayati memicu sistem pertahanan tanaman melalui jalur sinyal jasmonat, etilen, dan asam salsifat. Aktivitas enzim POD, PAL, dan polifenol oksidase terbukti menurunkan gejala karat putih. Gen CMTGA1, CMRBFD, ROS memperkebut dinding sel. 5. Keunggulan dan keterbatasan agens hayati. Untuk keunggulannya, yang pertama efektif dalam menekan P. horyana. P. fluorescens mampu menekan serangan hingga 28%, hampir setara dengan fungisida klorotalanil 38% pada 9 mst. Yang kedua, ada ramah lingkungan dan bebas residu. Agens hayati tidak meninggalkan residu kimia berbahaya, sejalan dengan tuntutan pertanian berkelanjutan dan pasar ekspor. Yang ketiga, ada dual manfaat PGPR. Bakteri seperti Bifidobacillus dan Lisinibacillus fusiformis menekan penyakit sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan kualitas bunga kerisan. Dan yang terakhir, serangan yang lebih kecil dari 2% dengan Trichoderma. Di tomohon, kombinasi semprot dan siram Trichoderma sp menurunkan serangan karat putih hingga lebih kecil dari 2%. Nah, untuk keterbatasan, yaitu efektivitas tidak selalu konsisten, karena disebabkan suhu, kelembapan, dan durasi permukaan daun basah. Keparahan bisa tetap tinggi meski insidensi menurun. Nah, untuk viabilitas produk menurun, daya simpan mikroba sering menurun saat penyimpanan atau distribusi, terutama bakteri gram negatif seperti Pseudomonas. Respon yang lebih lambat dari kimia. Petani merasa kurang yakin karena efek terlihat lebih lambat dibandingkan fungisida sintesis yang memberikan hasil cepat dan instan. Dan yang terakhir ada hambatan sosial dan akses. Keterbatasan akses produk hayati berkualitas, minimnya pelatihan teknis, dan belum adanya sistem distribusi yang merata di daerah. 6. Prospek dan arah riset ke depan. Yang pertama, eksplorasi isolat lokal. Isolat Bacillus dan Pseudomonas lokal Indonesia terbukti efektif, namun performanya berbeda antar lokasi. Perlu karakterisasi dan seleksi isolat adaptif kondisi tropis. Yang kedua, ada formulasi inovatif. Formulasi cair, yaitu gliserol dan trehalosa atau enkapsulasi spora Trichoderma, terbukti memperpanjang umur simpan dan konsistensi lapangan. Yang ketiga, ada uji multilokasi. Uji pada berbagai agroekosistem tropis diperlukan untuk memastikan kestabilan kinerja isolat. Konsorsium Trichoderma dengan Bacillus amelioculcaceans menunjukkan efek yang sinergis. Yang keempat, ada integrasi budidaya berkelanjutan. Kombinasi agens hayati dengan pupuk organik dengan manajemen irigasi dan kelembapan daun mendukung aktivitas mikroba optimal sekaligus memperkuat pH kerisan secara menyeluruh. Yang kelima, ada dukungan kebijakan. Regulasi pendaftaran produk hayati, program penyuluhan pertanian, subsidi impor hayati, dan sistem distribusi terstruktur di sentra produksi kerisan yang sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada partisipasi petani. Keterlibatan aktif petani dalam uji lapang meningkatkan kepercayaan terhadap agens hayati dan mempercepat adopsi teknologi biokontrol secara luas. Nah, adapun kesimpulannya, yang pertama, agens hayati terdiri dari P. fluorescens, B. subtilis, Trichoderma spp, berpotensi besar menekan P. horyana melalui antibiosis, parasitisme, kompetisi ruang dan nutrisi, serta induksi ketahanan sistemik atau ISR, terutama bila digunakan dalam bentuk konsorsium yang memberikan efek sinergis. Yang kedua, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala, yaitu variasi efektivitas antar lokasi, umur simpan produk yang pendek, respon lebih lambat dari fungisida kimia, serta hambatan teknis dan sosial di tingkat petani, yang menegaskan perlunya formulasi stabil dan strategi adopsi terintegrasi. Yang ketiga, riset ke depan sebaiknya difokuskan pada eksplorasi isolat lokal adaptif, formulasi inovatif berdaya simpan tinggi, uji multilokasi, serta integrasi dengan budidaya berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan keterlibatan petani menjadi kunci perluasan penerapan PHT secara nasional.